Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 14 ya di bulan Oktober 2023 dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,41%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin masih mengalami penurunan di 0,5%. Begitu juga dengan Ethereum ya, turun di 0,89%, disusul oleh BNB di 0,64%, sekaligus XRP juga sama ya di 0,34% guys untuk penurunannya. Untuk Solana lumayan kenaik di 2,4% guys, dan beberapa altcoin di sini kalau kita lihat ya tampaknya tidak terlalu jauh perubahannya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, dan rata-rata perubahannya antara 1-2% aja ya, dan agak bervariasi juga untuk pergerakan hari ini guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri untuk time frame daily-nya terlihat di sini guys. Kemarin memang sempat untuk mencoba retest di resisten 27.000 ya, dan sempat menembus tapi tertahan di MA20 time frame daily-nya guys. Dan untuk close candle-nya turun di bawah $27.000 dan sekarang masih menunjukkan adanya penurunan. Kita doakan aja semoga close candle yang kemarin hijau ya ini bisa men-trigger untuk kenaikan harga Bitcoin berikutnya dan mencoba untuk retest kembali di MA20 time frame daily guys. Kita akan update lagi nanti untuk pergerakan harga Bitcoin ini, dan kita lanjut ke informasi yang pertama guys. Kita lanjut dari harian crypto briefing. Diinformasikan bahwa Bitcoin spot ETF ini 90% ditargetkan disetujui ya pada Januari 2024 ini guys. Ini berdasarkan analis dari Bloomberg. Pertemuan SEC baru-baru ini mengisyaratkan kemajuan dalam persetujuannya. Analis Bloomberg Eric Balchunas dan James Seyffart memperkirakan dalam sebuah catatan kemarin bahwa dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin memiliki peluang 90% guys untuk disetujui pada Januari 2024. Wow, menarik ya. Para analis mengutip pembaruan terbaru pada prospektus ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh ARK Invest dan 21 Shares sebagai sinyal keterlibatan konstruktif dengan Sekuritas dan Exchange Commission SEC prekursor KAS untuk persetujuan regulasi. Pengungkapan dan konteks tambahan yang diberikan dalam prospektus revisi ARK Invest dan 21 Shares mencakup setidaknya 5 halaman yang mengindikasikan bahwa SEC telah meminta lebih banyak informasi tentang ETF Bitcoin Spot yang diusulkan. Menurut para analis, bolak-balik antara sponsor dan regulator ini menunjukkan kembalinya ke prosedur normal dan menjadi pertanda baik untuk persetujuan pada akhirnya guys. Sebagai regulator yang berfokus pada pengungkapan, SEC ini diharapkan ya untuk memastikan resiko diuraikan dengan benar tanpa menilai manfaat investasi itu sendiri. Revisi prospektus baru-baru ini menunjukkan ya bahwa SEC mengikuti peran ini dalam menilai ETF Bitcoin. Prediksi optimis analis Bloomberg muncul meskipun ada penolakan besar-besaran ya selama bertahun-tahun terhadap ETF Bitcoin. Namun Balchunas dan Seyffart berharap pengawasan pasar kripto yang lebih baik dan volatilitas yang menurun akan mempengaruhi SEC dalam beberapa bulan guys. Nah, ini cukup menarik ya dan menunjukkan bahwa optimisme dari persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini cukup bagus ke depannya guys, dan ini akan menjadi peluang yang sangat signifikan nantinya ya jika memang ETF spot Bitcoin disetujui oleh SEC guys. Ini menarik, kita akan update lagi nanti. Dan masih berhubungan ya dengan ETF spot Bitcoin ini, seperti yang dilansir dari harian Crypto Slate, diinformasikan bahwa SEC tidak akan mengajukan banding ya atas keputusan Grayscale membawa ETF Bitcoin Spot lebih dekat dengan kenyataan guys. Jadi keputusan SEC untuk tidak mengajukan banding atas keputusan bulan Agustus berarti bahwa SEC harus meninjau kembali aplikasi dari Grayscale guys. Dalam perkembangan yang menentukan, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC telah memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas keputusan pengadilan baru-baru ini yang mengatakan bahwa tidak adil untuk menolak aplikasi dari Grayscale Investment untuk membuat dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot. Pengadilan Banding Distrik Columbia di Washington telah memutuskan pada bulan Agustus bahwa penolakan SEC terhadap ETF Bitcoin yang diusulkan Grayscale adalah keliru. Keputusan SEC untuk tidak menggugat keputusan tersebut berpotensi mempercepat peninjauan aplikasi Grayscale. ETF Spot Bitcoin akan menawarkan
exposure kepada investor terhadap mata uang kripto terbesar di dunia ya, berdasarkan kapitalisasi pasar tanpa perlu memilikinya secara langsung. Namun SEC secara konsisten menolak semua permohonan ETF Bitcoin Spot termasuk Grayscale dengan alasan bahwa pemohon tidak memiliki langkah-langkah yang memadai untuk melindungi investor dari manipulasi pasar. Sebagai tanggapan ya, Grayscale ini berpendapat bahwa persetujuan dari SEC atas perjanjian pengawasan tertentu untuk menggagalkan penipuan dalam ETF berbasis futures Bitcoin seharusnya cukup untuk ETF spot mereka. Pertarungan hukum Grayscale bergantung pada perlakuan SEC yang tidak konsisten terhadap ETF Bitcoin Spot dan berjangka, meskipun keduanya memiliki risiko yang sama dan dihargai berdasarkan pasar spot yang sama. Argumen ini dibangun di atas premis bahwa baik dana spot maupun dana berjangka bergantung pada harga Bitcoin. Pengadilan banding setuju menyatakan bahwa SEC gagal menjelaskan perbedaan material antara kedua pengaturan tersebut sehingga secara sewenang-wenang menolak permohonan Grayscale. Berita ini telah diterima ya dengan baik di kalangan komunitas kripto dengan harga Bitcoin menembus di $27.000 ya setelah berita tersebut guys, meskipun sekarang sudah turun lagi guys. Penolakan SEC untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan sekarang membuka jalan ya bagi manajer aset lainnya termasuk BlackRock, Fidelity, dan Invesco yang memiliki pengajuan serupa yang tertunda di SEC untuk mendapatkan ETF Bitcoin. SEC diharapkan akan memutuskan kembali aplikasi ini paling lambat tahun depan guys. Jadi cukup menarik guys untuk mengikuti drama dari ETF spot Bitcoin ini, dan kita tunggu aja guys nanti akhir dari drama ini seperti apa guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Benzinga. Diinformasikan bahwa negara-negara G20 memberikan lampu hijau untuk pengawasan regulasi kripto dan menolak larangan kripto. Nah, ini menarik juga ya. Laporan bersama yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF dan Dewan Stabilitas Keuangan atau FSB yaitu IMF tentang pengawasan regulasi kripto telah diterima oleh G20 pada pertemuan baru-baru ini. Apa yang terjadi pada pertemuan 12-13 Oktober di Marrakesh, Maroko? Kelompok negara-negara 20 yaitu G20 yang terdiri dari 19 negara berdaulat yaitu Uni Eropa dan Uni Afrika mengumumkan persetujuan atas komunikat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Laporan yang berjudul Makalah Sintesis IMF FSB yang merupakan kebijakan untuk aset kripto diusulkan pada bulan September 2023 dan sekarang akan digunakan sebagai peta jalan regulasi kripto. Makalah ini terlihat memiliki pengawasan yang komprehensif terhadap kripto dan tidak melarang apapun. Saran-sarannya termasuk kerjasama lintas batas dan berbagi informasi antara regulator, permintaan untuk data kelola yang komprehensif, dan kerangka kerja manajemen resiko untuk perusahaan kripto, dan jaminan akses ke data yang relevan yang disediakan oleh perusahaan kepada pihak berwenang. Makalah ini juga menyatakan bahwa untuk menggunakan norma-norma anti pencucian uang untuk melindungi penggunaan aset kripto yang salah untuk kegiatan kriminal dan teroris. Hal ini menyatakan ya bahwa yurisdiksi harus mematuhi standar anti pencucian uang dan pendanaan kontra teroris atau AML-CFT dari Financial Action Task Force atau FATF yang berlaku untuk aset virtual dan penyedia layanan aset virtual atau VASP. Tinjauan pertama terhadap status implementasi langkah-langkah yang diusulkan diharapkan selesai ya pada akhir 2025 nanti. Kertas kerja lain yang diterbitkan pada bulan Oktober oleh IMF berjudul Menilai Risiko Keuangan Makro dan Aset Kripto mengusulkan matriks penilaian risiko kripto bagi negara-negara untuk menemukan indikator dan pemicu potensi risiko di sektor ini guys. Ini menarik ya, negara G20 pun juga ternyata mendukung untuk regulasi kripto, dan tentu saja ini menjadi kabar yang baik ya untuk perkembangan dari adopsi kripto ini ke depannya guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Briefing. Diinformasikan bahwa Microsoft ini mengkhawatirkan penambangan Bitcoin Cina yang ada di Amerika Serikat. Jadi Microsoft mengutip potensi ancaman terhadap keamanan nasional dalam sebuah peringatan tentang ranjau Cina katanya. Microsoft menandai masalah keamanan seputar operasi penambangan mata uang kripto Cina yang terletak di samping pusat data yang mendukung Pentagon dan pangkalan angkatan udara yang mengendalikan rudal nuklir. Lokasi fasilitas penambangan Bitcoin yang berdekatan dengan pangkalan militer Amerika Serikat yang sensitif memberikan vektor ancaman yang signifikan yang dapat memungkinkan Cina untuk melakukan operasi pengumpulan intelijen spektrum penuh.
tulis tim keamanan Microsoft dalam laporan bulan Agustus 2022 kepada Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat. Demikian menurut New York Times. Laporan Microsoft yang mengamati sebuah lokasi pertambangan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Cheyenne, Wyoming. Fasilitas berskala industri ini berada di sebuah pusat data Microsoft yang mendukung Pentagon dan berjarak sekitar 1 mil dari Pangkalan Angkatan Udara F.E. Warren yang merupakan tempat penyimpanan rudal nuklir di bawah kendali Angkatan Udara. Meskipun mencatat kurangnya bukti untuk aktivitas kejahatan oleh pemilik tambang, Microsoft mengatakan bahwa kekuatan komputasi yang sangat besar ditambah dengan personil Tiongkok di dekatnya patut dicurigai sebagai potensi memata-matai operasi militer Amerika Serikat. Di luar masalah intelijen, fasilitas komputasi raksasa yang diperlukan untuk menambang mata uang kripto mengkonsumsi listrik dalam jumlah yang besar. Hal ini telah memicu kekhawatirannya bahwa penambangan dapat membebani jaringan listrik yang rapuh jika dikoordinasikan atau dimanipulasi secara jahat. Peningkatan tambang mata uang kripto yang terkait dengan pemerintah Tiongkok di dekat lokasi-lokasi sensitif harus segera menarik investigasi dan pengawasan tambahan, kata Brian Harrell, mantan asisten sekretaris DHS untuk perlindungan infrastruktur selama pemerintahan Donald Trump. Nah, ini menarik ya, dan apakah ini akan menjadi halangan untuk penambangan Bitcoin yang dilakukan oleh China di Amerika? Nanti kita akan update lagi guys. Jadi untuk informasi hari ini kita cukupkan ya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa ya, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.